Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwani fid din rahimakumullah, wa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Karena tadi beberapa jemaah minta diteruskan lagi tentang kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, maka kita akan lanjutkan, di mana pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dari mulai dia masuk sumur, dikerjai oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual di pasar budak, kemudian dia dibeli oleh seorang pembesar Mesir sehingga dia tinggal di istana. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya ini, menakdirkan semuanya ini. Tetapi Nabi Yusuf, seorang anak yang bertakwa, telah mendapatkan didikan dari ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam, sehingga dia selalu bersabar dalam menghadapi setiap musibah. Sampai dewasa dia tinggal di istana pembesar Mesir, kemudian dirayu oleh Sayyidah Imra'atul Aziz, istri daripada pembesar Mesir itu, tapi dia mampu menahan diri. Kemudian dia juga digoda oleh wanita-wanita Mesir yang lainnya. Dia juga bersabar, bahkan diancam dengan penjara kalau tidak memenuhi hasrat-hasrat daripada wanita-wanita Mesir saat itu. Mereka adalah musyrikat kafirat. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya lebih rela untuk dipenjara daripada jatuh dalam perbuatan maksiat. Ini menunjukkan, hadirin sekalian, fitnah wanita itu sangat besar sekali, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang paling besar mudaratnya bagi laki-laki, yaitu fitnah wanita. Di sini juga ada pelajaran bahwasanya jika seorang mendatangi tempat fitnah yang dirasa itu akan menjadi fitnah bagi dirinya, agamanya, maka hendaklah dia lari sekeras-kerasnya dari tempat fitnah tersebut sebelum dia terkena fitnah, sebelum dia terfitnah agamanya juga, hadirin sekalian. Maka permintaan Nabi Yusuf ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dipenjara padahal tanpa kesalahan. Begitulah cobaan para nabi, orang-orang saleh, hadirin sekalian, diuji dengan satu hal yang menyakitkan, tapi sebetulnya di balik itu semuanya ada hikmah, karena dari penjara itulah Nabi Yusuf akan menjadi orang yang mulia. Justru setelah dia dipenjara beberapa tahun karena perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Makanya diceritakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 36, "Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan, qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra, wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu, nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin." Jadi ketika dia di penjara, diceritakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala secara rinci cerita Nabi Yusuf alaihissalam yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Ketika dia masuk penjara, masuk pula dua orang pemuda penjara tersebut. Salah satunya berkata,
sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku sebagai yang dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya, tafsirnya, ya Yusuf, sungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat ini, hadirin sekalian, kita bisa mengambil faedah, ya, bagaimana Nabi Yusuf ini punya tingkah laku yang baik, sehingga dia menjadi uswa, suri toladan di luar penjara. Di dalam penjara pun dia menjadi suri toladan, sehingga terlihat terhormat, ya. Makanya pemuda-pemuda itu bertanya tentang takwil mimpi, tafsir mimpi. Tentunya mereka faham bahwa dari perangainya, dari ucapannya, ini bukan orang sembarangan, ya, orang yang punya perangai baik dan mulia. Dikisahkan bahwa keahlian menafsirkan mimpi adalah memang keahlian yang populer di Mesir saat itu. Ya, jadi memang Allah berikan Nabi Yusuf ini mukjizat, ya, kefahaman yang kuat tentang menafsirkan mimpi, tafsir mimpi, ya, agar nanti orang terkesima takjub sama dia, sehingga nanti dakwanya lebih diterima. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya dikasih mukjizat yang ada hubungannya dengan masyarakatnya atau kaumnya. Nabi Musa alaihissalam dikasih mukjizat tongkat, ya, tongkat sakti, tongkat kemudian menjadi ular besar, ya, melebihi daripada tongkatnya para tukang sihir. Ya, kalau sihir beda dengan mukjizat. Kalau sihir itu sebetulnya tidak nyata, tetapi yang membuat orang itu terkena sihir karena pandangannya saja. Misalnya tali, ya, tali nggak bisa menjadi ular tali dengan sihir, cuma yang memandang tersihir, seakan-akan tali itu ular. Beda kalau mukjizat, kayu jadi ular sungguhan. Kalau sihir tidak sebetulnya. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la wala yuflihu sahir haitsu ata. Jadi orang yang berbuat sihir, tukang sihir itu sebetulnya tidak akan sukses, tidak akan menang dalam sisi manapun, dalam arah manapun dengan orang-orang yang beriman, apalagi Nabi seperti Nabi Musa alaihissalam. Ya, begitu juga zaman Nabi Isa, orang berbangga-bangga bagaimana bisa menyembuhkan penyakit. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat, ya, pada puncak mukjizat, ya, di luar jangkauan manusia. Dokter-dokter yang ada, tabib-tabib saat itu, dia bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit kulit, ya, dia bisa menyembuhkan orang yang buta, bahkan dia bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, Nabi Yusuf diberikan mukjizat menafsirkan mimpi, karena saat itu di Mesir orang kalau sudah bisa menafsirkan mimpi maka dia dekat dengan raja, dia punya jabatan, dia tersohor namanya. Nah, itu yang terjadi, hadirin sekalian. Sehingga tentunya dari sini banyak dukun-dukun, ya, saharah yang terkenal, ya, sering mereka menafsirkan mimpi, kadang dengan akurat dibantu dengan setan. Oleh karena itu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kemampuan yang fenomenal. Jadi mimpinya itu, takwil mimpinya itu, tingkat keakuratannya itu betul-betul 100%. Ya, 100%. Dan begitulah Allah menganugerahi setiap nabinya mukjizat, keahlian yang amat populer dikagumi oleh masyarakat saat itu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para penghuni penjara tidak pernah mengetahui waktu, karena waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam dan pemuda itu di penjara bawah tanah. Ya, sebelum Nabi Yusuf menafsirkan itu, Nabi Yusuf ingin agar Nabi Yusuf terkesan bahwa dia memang mampu untuk menafsirkan mimpi orang tadi itu, dua orang tadi itu. Sehingga diceritakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa
naba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Tenangkanlah, ya, tenanglah maksudnya. Takwil mimpi itu pasti aku akan beritahukan, ya. Tapi sebelum jatah makanan yang dihidangkan kepada kalian ini, aku akan beritahu, ya, makanan apa yang akan datang masuk ke sini, agar dua pemuda itu semakin yakin bahwa Nabi Yusuf betul-betul tahu tentang tafsir mimpi kedua pemuda tersebut. Ya. Kemudian Nabi Yusuf dengan bijak memanfaatkan momen ini untuk mendakwai keduanya. Jadi sebelum ditafsirkan mimpi, Nabi Yusuf berdakwah dulu, ini kesempatan. Ketika orang sudah mempercayakan sesuatu, ya, apalagi awam kepada kita, misalnya kepada bapak-bapak semuanya ini, ada seseorang misalnya membutuhkan sesuatu kesempatan, kita dakwai. Ya, begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam sebelum menafsirkan mimpi, dia berdakwah, ya, diajak mereka untuk masuk Islam. Dikatakan di sini oleh Nabi Yusuf, "Dalikuma mimma 'allamani Rabbi, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun." Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya kepada hari kiamat. Ya, maksudnya di daerahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu sebagian orang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat. Mereka ini orang-orang musyrikin, ya, seperti itu. Nabi Yusuf memang tidak langsung menafsirkan, tidak langsung menuduh mereka itu musyrikin, ya, tapi dalam bentuk yang lain. Kaumku yang aku tinggalkan tidak beriman. Tidak langsung mengatakan kalian kafir juga tidak beriman, tidak mengatakan begitu. Ya, ini bahasa kelembutan dalam berdakwah, tidak langsung to the point. Ya, maksudnya aku meninggalkan agama kaum musyrikin yang tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya pada hari akhir. Yang dimaksud adalah kaum Kan'aniyun. Di mana itu? Di Palestina itu, selain keluarganya Nabi Yusuf, yang berkuasa dulu orang Kan'aniyun. Mereka ini keturunan Arab tapi kufur mereka, ya, Kan'aniyun yang tinggal di Palestina. Nah, itu yang terjadi, ya. Nah, ini perkataan Nabi Yusuf diabadikan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah meneruskan perkataan Nabi Yusuf, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Ya, dan aku mengikuti agama nenek moyangku yaitu Ibrahim, Ishak, Yaqub. Tidak pantas bagi kami, yakni para nabi, menyekutukan Allah dengan sesuatu pun selain Dia. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, akhwatul iman rahimakumullah, di sini Nabi Yusuf alaihissalam mendakwai dua pemuda ini. Dia mengatakan, aku mengikuti agama Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, yakni orang tua Nabi Yusuf alaihissalam. Yang dikatakan oleh Nabi Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia. Yusuf ibn Yaqub, Yaqub ibn Ishaq, Ishaq ibn Ibrahim, ya, durriyah. Tapi semuanya anbiya, dijadikan Allah sebagai apa? Nabi, ya. Tidak pantas anak seorang nabi keturunan nabi, ya, artinya tidak pantas ayahnya beriman, kakeknya beriman, kemudian cucu-cucunya kafir musyrik, tidak pantas. Ya, karena iman itu dan hidayah ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri, dan ini melebihi daripada nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat yang lain. Karena apa? Karena ketika hidayah tidak ada pada seseorang, hidayah Islam, maka habislah dia nanti. Ya, dan agama seluruh para nabi itu Islam. Nabi SAW bersabda,
al-anbiya ikhwatul la'illah. Para nabi itu mereka bersaudara. Dinuhum wahid, agamanya mereka apa? Satu. Wa ummuhum syatta, dan syariatnya yang berbeda-beda. Maksudnya semuanya Islam. Maksudnya adalah mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah dan meninggalkan apa? Syirik. Inilah Islam. Kalau diartikan, misalnya kalau ada yang tanya, mahwal Islam? Apa itu Islam? Apa definisinya Islam? Al-islamu lillah. Al-islamu lillah. Apa itu? Menyerahkan diri hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyad lahu bitta'ah, dan merasa terikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirik wa ahli, dan berlepas diri daripada kesyirikan, kekafiran, dan para pengikut-pengikut mereka. Inilah Islam. Maka ini adalah suatu nikmat. Kita berada dalam agama Islam ini nikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala meridhoi hanya Islam. Yang tidak masuk Islam tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi, mereka bukan Islam. Mereka pengikutnya Nabi Musa yang menyimpang. Ya, yang tidak menyimpang sedikit. Kalau mereka tidak menyimpang, mereka menyembah Allah. Jadi Islam agama yang diridhai oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Ya, kemudian Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima oleh Allah. Dia orang dermawan sekalipun enggak diterima. Ya, karena selain apa? Islam. Dan dia termasuk orang yang merugi fid dunya wal akhirah. Jadi nikmat Islam ini nikmat yang paling besar. Melebihi daripada nikmat makan, minum, harta, benda. Ya, maka sungguh rugi orang itu murtad setelah dikasih hidayah Islam. Sehingga Allah selalu mengingatkan kita, dan ayat ini dibaca oleh para khatib ketika salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali sebagai seorang apa? Muslim. Ya. Ini penting. Hadzal mawdu' khatir. Muhim. Ini masalah, ini bab yang paling bahaya, bab yang sangat penting, Islam. Karena selain Islam hina. Orang yang memilih Islam, orang bukan muslim, non muslim itu hina. Hinanya minta ampun, na'udzubillah, lebih hina daripada binatang kutu yang hidup di tai binatang. Lebih hina daripada itu. Binatang yang hidup di tai binatang itu lebih mulia daripada apa? Orang kafir. Maka kalau kita bangga sama orang kafir, keliru. Apalagi menjadikan mereka teman setia, pemimpin, keliru besar. Mereka ini orang hina. Jangan bangga sedikit pun sama orang kafir. Tidak boleh seperti itu. Karena mereka ini orang hina yang hakikatnya betul-betul hina. Ya. Betul-betulnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dilaknat oleh Allah seluruh para malaikat, seluruh orang-orang yang beriman, seluruh binatang-binatang melaknat orang kafir, orang hina ini. Kok betul-betul dihargai? Memberikan cintanya kepada mereka, ini salah. Ya, makanya di sini Nabi Yusuf betul-betul dia berdakwah. Ya, apalagi berbuat sesuatu tidak mungkin setelah dia mendapatkan hidayah. Inilah keutamaan dari Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya, jadi kita ini kewajiban kita, akhwan fillah, kalau sudah mendapatkan nikmat bersyukurlah. Ya, bersyukur. Ketika diuji bersabar. Orang yang kaya bersyukur sama dengan orang miskin yang bersabar. Orang kaya yang bersyukur sama dengan orang miskin apa yang bersabar. Dan itulah hidup. Baina syukur was sabr, antara syukur dan apa? Sabar. Ya, syukur walaupun dia miskin harus bersyukur. Karena dia tidak tahu begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Ya, misalnya nikmat mata kita bisa melihat, bersyukurlah. Karena berapa banyak orang yang nggak bisa melihat, bagaimana rasanya?
Katakan orang-orang yang buta itu, apa yang kamu rasakan ketika kamu tidak bisa melihat? Kulluha dhulm, semuanya gelap. Dia akan mengatakan begitu, semuanya gelap. Susah hidup. Nikmat azim Anda bisa melihat, kita bisa melihat ini. Bisa mendengar, bisa berbicara, sehat, syukur. Ya, kalau orang tidak bersyukur, nikmat itu cepat hilang dan dia akan menyesal ketika kehilangan nikmat karena dia tidak bersyukur. Tiba-tiba hilang aja. Nah, syukurnya bagaimana? Syukur dengan hati. Kita harus yakin bahwasanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syukur bil lisan. Syukur dengan apa? Lisan. Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika ada seorang tanya sama Rasul, bagaimana keadaanmu? Baik, ya Rasulullah. Khair. Ditanya lagi sama Rasulullah, kaifa haluka? Kaifa haluka fi hadzal yaum? Baik ya Rasul. Ditanya lagi, kaifa haluka fi hadzal yaum? Baik ya Rasul. Tanya lagi, kaifa haluka? Alhamdulillah, baik ya Rasul. Kata Rasul, ini yang aku inginkan. Ada ucapan apa? Alhamdulillah. Ya, baik. Mana syukurnya? Alhamdulillah. Memuji Allah, karena alhamdulillah itu ada pujian kepada siapa? Allah. Dan Allah berhak untuk dipuji. Karena sifatnya sempurna kepada kita, pemberiannya sempurna kepada kita. Ya. Jadi syukur dengan lisan, alhamdulillah, banyak berzikir, ya, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur bil jawarih, badannya ini bersyukur. Artinya kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, jangan untuk maksiat. Ketika rezeki kita sedikit-sedikit habis, berarti syukur badannya kurang. Mungkin kita ini ada maksiat. Karena Allah janjinya apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Lah kalau tambah dikit, berarti apa? Kurang syukurnya. Hadirin sekalian. Karena kita enggak merasa. Kenapa tidak bersyukur? Nah, ini perlu juga sebagai bahan evaluasi tentang ayat ini. Walakin aktsara nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 bentuk syukur tadi itu. Ada seseorang, dia seorang yang ahli ibadah tapi kurang mampu. Tetangganya ingin pergi safar ke sebuah kota. Orang yang ahli ibadah ini mengatakan, "Ya fulan, tolong sampaikan ada saudaraku di kota fulan yang kamu tuju. Kirim salam." Bas itu saja. Hanya itu? Iya. Akhirnya orang ini, tetangganya ini bersafar ke suatu negeri. Ya. Kemudian apa namanya? Tadi itu orang ahli ibadah mengatakan, "Ini saudaraku, dia wali Allah." Dia mengatakan wali Allah. Baik, nanti saya cari. Ternyata ketemu. Tetapi tidak seperti yang dia sangka anak muda. Dia melihat saudaranya ini, Masya Allah, kaya raya, punya istana besar, bajunya bagus, dikawal oleh pasukan-pasukan. Masa wali Allah seperti itu? Ya, hampir dia pulang karena ada amanah. Sudah dia berusaha menemui walaupun agak sulit. Akhirnya ketemu sama orang tadi itu karena wali Allah. Ya Syekh, katanya, saudara kirim salam. Oh ya, alaika wa alaihissalam. Sampaikan ke dia. Nanti kalau ketemu ya, suruh dia banyak bersyukur. Jangan mikirkan dunia saja. Jangan mikirkan apa? Dunia saja. Jangan mikirkan begini-begini. Suruh banyak berzikir, suruh banyak beribadah kepada Allah SWT, suruh banyak bersyukur. Gak kebalik apa? Kan gitu ya. Akhirnya disampaikan pulang. Dia mengatakan, orang tadi itu, orang desanya mengatakan, bagaimana kau ketemu? Ya ketemu. Nyampaikan apa? Gak usah dibilang, gak usah. Saya gak mau ngomong kan. Loh enggak, terus sampaikan aja apa yang dia ucapkan. Katanya dia kirim salam sama kamu disuruh banyak bersyukur, kamu disuruh banyak apa? Jangan dunia saja, supaya kamu dikasih kekayaan sama Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Katanya dia paham, akhirnya dia menangis. Benar.
Ternyata aku kalah dengan dia. Dia walaupun kelihatannya kaya, walaupun kelihatannya badannya bagus, kemudian punya pengal banyak, ternyata hatinya bersyukur. Ternyata orangnya lebih soleh daripada yang yang ahli ibadah yang miskin tadi. Karena dia ahli ibadah ini akhirnya paham dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, pasti sudah. Ini pakai nun taukid, bukan la azidu, tapi la azidanna. Kalau kita belajar bahasa Arab nahwu itu, nun taukid lebih menekankan betul-betul kami akan tambah nikmatmu kepadamu kalau kamu bersyukur. Disuruh syukur, hadirin sekalian. Ya cuma ini kan filosofi tingkat tinggi. Tidak semua orang paham. Harus belajar. Ya, disuruh tetap bersyukur kepada Allah SWT. Apalagi nikmat agama, nikmat iman, nikmat tauhid, tidak bisa digantikan dengan apapun. Ya, tidak bisa dijual seperti banyak orang sekarang menjual agamanya. Bahlul dia. Ya, sudah dapat nikmat iman, nikmat Islam dijual untuk dunia sedikit. Bayangkan. Bagaimana Masyitah, tukang sisirnya putrinya Firaun. Ya, dia rela. Ya, walaupun digoreng hidup sama anak-anaknya. Disuruh murtad meninggalkan, tidak mau. Karena nikmat azimah. Tidak ada masalah. Berbuatlah ya Fir'aun apa yang kamu perbuat, gak ada masalah. Mau dibakar pun anak-anaknya dulu dibakar, digoreng, bayangkan. Ya, tetap dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang besar. Karena begitulah kalau sudah iman masuk dalam hati, tidak akan bisa goyah. Bahkan dia mendapatkan manisnya iman. Al-iman fi halawah. Iman itu ada manis. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan manisnya iman. Ketika seorang khusyuk di masjid, asik, dia mendapatkan manisnya iman. Sampai karena apa? Qalbuhu mumtali' bil hub ila Allah. Hatinya ini meli bil iman. Penuh dengan apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya tinggi. Ya, imannya tinggi sampai seperti itu. Ada seseorang kakinya harus diamputasi. Kata dokter, ya Syekh, maaf, kakimu ini harus saya potong. Kalau enggak, mati kamu nanti, cepat ke badan ke atas. Terus bagaimana ya dokter? Ya caranya saya saya buat kamu nggak sadar, saya potong baru. Oh enggak mau saya, enggak mau kalau gitu. Saya tidak mau sedetik pun lupa Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Kata dokternya. Kata dia begini aja. Kalau saya sholat, saat ruku, tarik kaki saya dan potong itu. Betul. Iya. Akhirnya dia sholat. Karena khusyuknya, cintanya kepada Allah dilakukan sama dokter. Dipotong. Dan dia tetap pada sholatnya. Baru setelah salam, pingsan. Tapi nggak mengalami kesakitan, merintih. Saya pernah bacakan ceritanya seorang tabi'in, Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, seorang tabi'in, anaknya sahabatnya Zubair, ahli ibadah. Dan seorang alim, ahli ibadah. Saya pernah bacakan cerita ini ke dokter, profesor, nggak percaya. Katanya jangan ceritakan lagi itu ya. Katanya jangan ceritakan kayak gitu, itu tidak ada cerita kan. Subhanallah. Padahal ma'ruf inda salaf ceritanya. Ada orang yang sampai seperti itu karena imannya, cintanya kepada Allah, asik dia. Ya, dia tidak peduli apapun. Dan dia tidak ada masalah. Dipotong kakinya. Hadirin sekalian. Nah ini, kalau orang itu sudah bersyukur kepada Allah, luar biasa. Tidak ada sedih. Ya, tidak ada sedih. La yahzan. Ya. Nah itulah katanya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Baru setelah itu Nabi Yusuf masih menceritakan, masih mendakwai, ya sahibas sijni a'arbabu mutafarriquna khairum amillahul wahidul qahhar.
ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara nasi la ya'lamun. Wahai kedua penghuni penjara, wahai anak muda, manakah yang baik? Tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu, ya, arbab mutafarriqun yang bermacam-macam itu, amillah al-wahidul qahhar, atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum. Apa yang kamu sembah selain Allah sekarang ini hanyalah nama-nama yang kamu bikin-bikin sendiri. Misal kalau zaman Nabi Latta wa Uzza wa Manata wa Hubal, hadi asma kalian bikin-bikin sendiri. Dulu tidak ada ini. Kalian sendiri nenek moyangmu yang membikin-bikin nama Tuhan-Tuhan itu. Ya, masa Tuhan baru dibikin? Ya, Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal ini, nama-nama itu, untuk dijadikan sebagai Tuhan. Ya, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Ayat ini, kalimat ini dipakai oleh orang Khawarij untuk mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Ketika terjadi bentrok antara Ali sama siapa? Muawiyah, 12.000 keluar dari Ali dan mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Ali. Mereka disebut dengan apa? Khawarij. Alasannya apa? Ali, Muawiyah faham, ini sudah yang mati ini banyak sudah. Perang saudari mati banyak, ada 100.000 yang mati lebih. Perang apa namanya? Siffin. Mereka akhirnya sadar, oh ini tidak boleh teruskan, harus damai. Caranya bagaimana? Dua-duanya saling mengutus utusan, diwakilkan kepada manusia. Orang Khawarij tidak boleh begitu. Ya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum apa? Allah. Itu seruannya orang kafir. Katanya Ali ketika dituduh seperti itu, wallahi hadhi kalimatul haq turadu bihal batil. Betul, itu kalimat hak yang diucapkan, itu ayat inil hukmu illa lillah, tapi dimaksudkan untuk kebatilan. Tak faham, mereka tidak faham ayat itu. Katanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Makanya kita memahami agama ini harus dengan pemahamannya para sahabat. Khawarij tidak memahami pemahaman para sahabat dengan pemahamannya mereka, sesat mereka. Makanya Ibnu Abbas ketika mendebat mereka, wahai para Khawarij, apakah ada sahabat Rasul di antara kalian? Munculkan satu saja di antara 12.000 itu. Ada nggak sahabat Rasul yang terlibat bersama kamu? Tidak ada. Khalas, cukup. Didebat habis-habisan sama Ibnu Abbas tentang orang apa? Khawarij. Ya, apalagi mereka berhujjah, ya ayyuhal wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Ali kafir, Muawiyah kafir, karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan mengutus apa? Manusia. Padahal itu diajak berunding, wajar utusan itu. Rasul aja mengirim utusan. Utusannya sama dengan Rasulullah, wakil dengan Rasulullah. Gak boleh dibunuh. Itu sudah terjadi, cuma mereka tidak paham. Kata Ibnu Abbas, itu bukan seperti yang mereka tafsirkan. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia itu kafir. Bukan seperti itu tafsir. Ibnu Abbas mengatakan bisa jadi kufrun duna kufrin. Bisa jadi kufur itu maksudnya bukan sampai kufur. Bisa jadi. Lihat dulu hatinya dia. Seperti itu. Nah, ini tentang ayat ini dipakai oleh orang Khawarij. Inil hukmu illa lillah. Alla ta'budu illa iya. Jangan kau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dzalika ad-dinul qayyim. Inilah agama yang lurus, ya. Walakin aktsara an-nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak paham, tidak tahu. Ya, ini inti daripada dakwah para nabi semua mengajak kepada tauhid. Hadirin sekalian. Makanya orang yang mengajak dakwah tauhid itu dimusuhi. Dimusuhi. Seperti kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, dakwah tauhid fihi khusuma. Dakwah tauhid tegakkan oleh dai atau ustaz pasti dimusuhi.
Tapi harus. Kalau enggak, banyak orang berbuat syirik nanti. Bahaya ini. Anda jangan bicara tauhid, syirik. Nanti banyak orang membenci kamu. Masalah sholat aja, akhlak aja. Ya memang gak ada musuh loh. Gak ada musuh. Hadirin sekali. Tapi bahaya, terutama orang-orang yang ingin supaya damai bersaudara, jangan bicara syirik, jangan bicara apa? Syirik. Bahaya nanti. Nanti akhirnya nggak nyoblos partai kita. Kamu bicara syirik, bicara apa? Ini nggak bisa. Semua ulama dimusuhi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diperangi, dimusuhi. Bayangkan, karena dia berdakwah apa? Tauhid, tapi hasilnya negeri Saudi, hadirin sekalian, dulu negeri fakir, miskin, ya masih jauh dengan Indonesia. Karena dakwah tauhid betul-betul menghindari syirik, muncul itu minyak, gas muncul, menjadi negeri petrodolar, barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid, ya negeri kita, masya Allah, negeri apa saja ada. Banyak kesyirikan. Akhirnya masalah. Diambil koruptor akhirnya. Semua penghasilan dikurangi. Nah, ini yang terjadi. Ya. Beda, walaupun sekarang mungkin ada yang rusak atau apa, tapi mereka tetap bertauhid. Jarang di antara mereka yang pakai jimat atau pergi ke dukun. Karena dukun nggak laku, sembunyi. Ya, terang-terangan habis mereka. Dikasih peringatan. Ya. 3 kali nggak bertobat, dipenggal kepalanya. Ya. Nah, ini pentingnya dakwah tauhid. Memang dimusuhi oleh masyarakat. Siap-siap dimusuhi. Kalau enggak, ya nyuruh orang aja berkata baik, akhlak yang baik, jujur, enggak apa-apa. Ya dimusuhi insyaallah. Ini dakwanya kalem, kondusif. Yang sana itu dakwanya teriak-teriak, dikit-dikit syirik. Tapi perlu umat ini, anak-anak generasi diberitahu ini syirik, ini ateis, ini komunis, bahaya. Kalau enggak ada yang peringatkan, bahaya. Memang resiko tinggi, mungkin dipenjara, mungkin dibunuh. Hadirin sekalian. Buktinya Nabi Yusuf dipenjara ngomong tauhid. Ngomong masalah apa? Tauhid. Tuhan yang bersembah itu Allah, selainnya nggak berhak disembah. Nah, kemudian Nabi Yusuf memang tidak mengatakan fulan bin fulan, cuma dengan kalimat ya sahibai sijni, wahai penghuni penjara. Jadi supaya lebih dekat begitu ucapannya. Di sini menunjukkan akhlak, walaupun di penjara itu baik. Kan ada orang di luar nggak baik, di dalam penjara apalagi nggak baik, kan begitu ya. Ada juga orang di luar nggak bagus dalam penjara taubat, banyak seperti itu. Karena ada orang-orang yang berdakwah dalam penjara, banyak sekali. Nah itu bagus, hadirin sekalian. Kesempatan karena bertemu tiap hari, bisa untuk berdakwah. Kadang ada yang mengajar ngaji, keluar penjara langsung taubat. Ini Nabi Yusuf menggunakan kesempatan walaupun di penjara, berdakwah dia. Kemudian baru setelah itu Nabi Yusuf menceritakan tentang takwil mimpinya. Dia mengatakan, diabadikan di sini oleh Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 41, ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiyal amru alladhi fi tastaftiyan. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kalian akan bertugas lagi menyediakan, memberikan, menuangkan khamr kepada tuannya, rajanya. Artinya yang ini selamat. Ya, artinya yang lagi kamu akan keluar dan suhu lagi seperti semula menghidangkan khamr. Di sini maksudnya khamr berarti orang kafir mereka. Waktu itu di Mesir kafir mereka. Ya. Kemudian sedangkan yang satu, yang lainnya ini dia akan disalib. Ya, dihukum mati. Disalib, kemudian kepalanya dimakan burung. Ya, kepalanya dimakan burung.
Nah, terjawablah perkara kalian yang kalian tanyakan kepadaku. Ternyata benar. Gak lama ini dilepas. Ya, yang satunya dieksekusi apa? Mati. Ini menunjukkan dulu eksekusi mati itu disalib. Ya, disalib. Ya, disalib kan darahnya keluar itu, dipaku apa keluar. Sampai keluar banyak akhirnya apa? Mati. Seperti itu. Jadi dengan cara yang menyakitkan. Ya, wallahu alam, ada yang ditembak, kalau sekarang ditembak ya. Ada yang dipenggal kepalanya. Cuma kata para ulama dipenggal kepalanya itu yang paling bagus. Ya. Seperti itu. Dan itu terjadi pada Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf terkenal bengis, komandan umat Islam yang paling jahat, yang paling zalim, namanya Hajjaj bin Yusuf. Dia itu membunuh 120.000 kaum muslimin. 100 berapa? 20.000 kaum muslimin. Dan dengan pembunuhan secara perlahan-lahan, tidak langsung, dicungkil kedua matanya, ya, dipotong lidahnya, kupingnya, tangannya, kakinya, kejamnya minta ampun. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, diutus untuk orang Irak. Orang Irak ini ahli debat, ahli komplain, sampai ahli fitnah. Setiap diutus gubernur diprotes, didemo. Akhirnya pintar Khalifah ini, ngutus siapa? Hajjaj bin Yusuf. Yusuf ini pendek, rambutnya keriting, agak hitam begitu. Dia utus sebagai gubernur. Ya, setelah jadi komandan jadi gubernur di Irak. Ditertawai sama orang Irak. Lucu, jelek mukanya gubernur kita, nggak seperti sebelumnya. Dilihat aja sama siapa? Hajjaj bin Yusuf ini di alun-alun Baghdad. Akhirnya dia mengumpulkan seluruh pasukannya akan dikepung ini alun-alun. Aku melihat ada kepala-kepala yang telah matang dan siap dipetik, katanya. Katanya Hajjaj bin Yusuf, dihabisi semuanya, disembelih sama Hajjaj bin Yusuf. Baru orang Irak diam, faham ternyata gubernurnya ini kejam, nggak ngomong apa-apa. Ya, besoknya begitu juga ketika masyarakat sholat subuh, dulu kan nggak ada lampu. Hajjaj bin Yusuf sudah motong lehernya orang, ditaruh di pintu satu pintu dua. Ketika mereka keluar dari masjid, kaget ada kepalanya orang, ada pesan Hajjaj bin Yusuf. Tidak ada Irak tenang kecuali di zaman siapa? Hajjaj bin Yusuf. Tapi dolemnya minta ampun, sampai bunuh ulama juga. Dan bunuhnya itu nggak langsung, tadi itu, ya, kejam sekali. Baru dipotong lehernya, setelah apa? Diambil matanya, disiksa dulu pokoknya. Katanya ada sahabat yang hidup di zamannya siapa? Ya, Hajjaj bin Yusuf. Apakah kita ya Syekh boleh sudah memberontak? Jangan berontak. Bayangkan, sudah bunuh berapa? 120.000 orang. Jangan berontak. Abdul Mas'ud sholat di belakangnya di imam. Hajjaj bin Yusuf jadi imam, dia sholat di belakangnya. Dia mengatakan kalau diberontak, aku memahami ini lebih dahsyat. Ya, kalau berontak yang mati lebih apa? Lebih banyak. Dan pengganti belum tentu lebih baik. Nah, inilah Islam. Ya, Hajjaj bin Yusuf kejamnya luar biasa. Pokoknya berselisih, habis. Harus dipatuhi. Tapi tidak boleh memberontak. Sampai selama dia nggak melarang kalian sholat, sudah tidak ada masalah. Walaupun kejam memang. Fir'aun aja kafir, sekafir-kafirnya manusia, kemudian menyatakan diri sebagai Tuhan. Nabi Musa sama Harun disuruh menghadap Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun fa innahu taghut. Berangkatlah kalian berdua mendakwai Fir'aun karena dia apa? Karena dia melampaui batas. Taghut. Tapi apa kata Allah SWT? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yadhakkar aw yakhsha. Ya Harun, ya Musa, kalau kamu ketemu Fir'aun, ucapkan di hadapan keduanya qawlan layyina. Lin itu apa? Lembut. Lina lembut, lin layyin.
Ya, lembut. Agar apa? Dia ingat dan takut. Fir'aun hadza. Ya, tidak mengatakan ya kafir, ya la'in, mal'un anta. La. Padahal Fir'aun disuruh mengatakan apa? Qaulan layyina. Dan begitu ada adab-adab khusus untuk apa namanya itu pemimpin. Inilah aturan Rasulullah SAW. Harun ar-Rasyid jadi khalifah. Harun ar-Rasyid ada suatu kesalahan kalau nggak salah waktu itu, sehingga ada ulama yang datangi istananya dan mengatakan, ya Harun, ya khalifah, aku akan nasihati kamu nasihat yang sangat keras sekali. Apa? Kata Harun, ya Syekh, engkau menasihati dengan nasihat yang keras, lebih baik saya tidur balik ke kamar. Saya tidak mau engkau nasihati dengan keras. Ya, Fir'aun aja yang kafir disuruh apa? Lama lembut, dan saya masih muslim, masih sholat malam lagi. Engkau nasihat secara keras, tidak mau. Saya tidak mau bertemu kamu. Saya lebih baik apa? Masuk ruangan lagi. Nah itu Harun ar-Rasyid. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nanti insyaAllah kita akan lanjutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Masih panjang ya. Episodenya bersambung. Nggak tahu sampai kapan selesai. Ini baru 2 ayat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.